Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyallaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri sidang Jumat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib mengingatkan kita semua, khususnya diri khatib sendiri, agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah jalan terang menuju kehadiratnya, sehingga dengan takwa kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan dan kemuliaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Masyiral muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini terjadi fenomena panasnya udara di siang hari. Kekeringan ini terjadi di mana-mana sebagai dampak dari kemarau panjang. Bahkan tercatat ada suatu daerah di Indonesia dengan cuaca mencapai 39 derajat Celcius. Banyak pakar iklim yang mengatakan bahwa tahun ini muncul fenomena El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Akibat cuaca panas di musim kemarau ini banyak menyebabkan kekeringan, terjadinya kebakaran lahan, tempat tinggal, dan pegunungan. Keadaan semacam ini tentu membuat kita semua bertanya-tanya, fenomena alam seperti apa yang sedang Allah tunjukkan kepada kita selaku hamba-Nya. Dan tentunya satu hal yang kita pikirkan saat terjadi fenomena seperti ini adalah bagaimana agar semua aktivitas dapat dilakukan di ruangan tertutup dengan fasilitas pendingin, ruangan memadai. Kita upayakan agar hadir perasaan aman, nyaman, teduh, dan jauh dari perasaan khawatir terhadap sesuatu. Masyiral muslimin, ternyata upaya menghadirkan kenyamanan dan keteduhan dari panasnya matahari di siang hari seperti yang kita alami hari ini dan hari-hari yang sudah kita lewati adalah termasuk bagian dari anjuran yang disampaikan dan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala Nabi SAW berkhutbah, ada seorang laki-laki berdiri, lalu beliau SAW bertanya tentang laki-laki tersebut. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israel. Ia bernazar akan berdiri pada waktu panas, tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak akan berbicara, dan akan berpuasa. Nabi SAW bersabda, muruhu falyataqallam walyastazila walyaqud walyatima sawma. Perintahkanlah supaya ia berbicara, berteduh, duduk, dan perintahkanlah dia supaya menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masyiral muslimin, sahabat ini bernazar tidak akan berbicara, tidak akan makan, tidak akan minum, akan berdiri di bawah sinar matahari dan tidak akan bertubuh. Ia merupakan penyiksaan terhadap diri dan menyusahkannya, dan ini adalah nazar yang tentunya diharamkan. Karena nazar yang dilakukan tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam berupa al-yusr, prinsip memudahkan dan tidak menyulitkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Pertama, dari kemarau panjang ini kita dapat membuat ini menjadi momentum memperbanyak syukur. Musim kemarau yang cukup panjang hingga menyebabkan kekeringan, kebakaran lahan, kelangkaan
tanah air dan yang lainnya, tentu bagi seorang mukmin adalah ujian sekaligus potensi untuk semakin meningkatkan dan mengukuhkan rasa syukur kita. Kedua, momentum bertafakur. Sudah saatnya kita jadikan fenomena alam ini sebagai sarana bertafakur, menggerakkan akal pikiran dalam menyaksikan tanda-tanda Allah yang terjadi secara nyata dan begitu terasa di hadapan kita. Tanda-tanda Allah ini merupakan fenomena yang mungkin sebagian orang menganggapnya sebagai suatu ancaman, namun bagi seorang mukmin ini adalah suatu sarana untuk meningkatkan keyakinan dan menumbuhkan kesadaran kita akan suatu nikmat yang sering kita lalai menafakuri. Oleh karena itu, tanda-tanda maha besar Allah ini diharapkan dapat mengantarkan diri kita menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan. Karena sesungguhnya Islam mengatur segala hal yang berkaitan dengan para pemeluknya, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan lingkungan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyallahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fayyibudullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka di penghujung khutbah pertama ini, khatib mengajak hadirin semua untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur dan tafakur kita akan tanda-tanda Allah ini. Karena fenomena alam ini juga merupakan peringatan kepada manusia bahwa usia manusia di dunia ini ada ujungnya. Usia manusia semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Barangkali manusia lupa sudah berapa kali musim seperti ini ia lewati, berapa kali musim dingin ia alami. Tak kurang seorang ulama tabi'in besar Al-Hasan Al-Basri berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya engkau tak lebih dari kumpulan hari-hari. Jika berlalu sebagian hari, berlalu pula sebagian dirimu." Demikian materi khutbah Jumat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan rasa syukur dalam hati kita akan semua nikmatnya dan Allah jadikan masa sulit yang sedang dialami ini sebagai pengubur dosa serta kesalahan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu anna anaka Allah la ilaha anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun tuhibbut tawab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqta lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta walana fansurna 'ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Fi salat.